Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar matematika, tema 3, subtema 1, yaitu tentang benda di sekitarku. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang benda dengan tepat. Ya, jadi diharapkan dengan anak-anak mempelajari benda-benda di sekitar, anak-anak dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang benda dengan tepat. Nah, untuk itu, mari kita simak video ini baik-baik ya. Nah, coba anak-anak perhatikan benda apa saja yang ada di kelas. Ya, ada meja, ada kursi, ada tas, ada buku, kotak pensil, ada papan tulis, dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk itu kita akan pelajari tentang bagaimana cara mengukur suatu benda ya. Nah, ternyata benda itu bisa dibedakan dari bentuk, ukuran, dan warna. Bentuk contohnya lemari. Lemari berbentuk balok, kemudian bola berbentuk bulat. Jika benda dikelompokkan sesuai dengan ukuran, benda itu ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang atau pendek ya. Kemudian ada yang berat dan ringan. Kalau benda dikelompokkan berdasarkan warnanya, banyak sekali ya, banyak warna. Ada warna merah, ada warna putih ya. Contohnya bendera kita yaitu merah putih ya. Selanjutnya alat ukur panjang baku. Jadi terdapat beberapa alat ukur panjang baku. Yang pertama yaitu ada penggaris. Penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda kurang dari 1 meter. Dan satuan dari penggaris ini adalah milimeter, sentimeter, atau inci. Yang kedua ada meteran pita. Meteran pita ini atau meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain. Biasanya para penjahit yang menggunakan meteran pita ini ya. Satuan dari meteran pita ini ada sentimeter atau meter. Kemudian yang ketiga ada meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang kayu. Satuan dari meteran roll kecil ini yaitu sentimeter atau meter. Yang keempat ada meteran roll besar. Meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang lapangan dan satuannya yaitu sentimeter atau meter. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang kita coba mengukur benda dengan penggaris ya. Anak-anak bisa praktekkan di rumah. Kita lihat. Nah, di sini kita coba mengukur pensil menggunakan penggaris. Ketika kita mengukur menggunakan penggaris, kita mulai dari angka 0.
Ya, kita lihat dari angka 0 sini. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita lihat ujung pensilnya atau ujung bendanya berada di angka berapa ya. Dan di sini kita lihat pensilnya sudah berada sejajar di angka 0 dan ujung yang satu lagi dia sejajar di angka 5. Berarti panjang pensil adalah 5 cm. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter. Nah, apa sih itu tangga meter? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini adalah contoh tangga meter ya. Tangga meter terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini setiap turun tangga itu dikalikan 10. Setiap turun satu tangga itu dikali 10. Contoh, dari dekameter ke meter itu dikalikan 10. Kemudian ketika naik tangga itu dibagi dengan 10. Contohnya dari desimeter ke meter itu berarti dibagi 10. Dan ingat, km itu singkatan dari kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m adalah meter, dm adalah desimeter, cm sentimeter, mm adalah milimeter. Nah, anak-anak dihafal ya dan diingat. Nah, selanjutnya, supaya anak-anak lebih jelas, misalkan jelaskan ya. Ketika tadi turun tangga satu lompatan itu berarti dikali 10. Ketika turun 2 tangga atau 2 lompatan itu dikali 100. Ketika turun 3 lompatan itu berarti dikalikan 1000 dan seterusnya seperti itu ya. Selanjutnya, ketika naik tangga 1 lompatan dibagi 10, ketika naik tangga 2 lompatan atau naik tangga 2 tangga itu berarti dibagi 100. 3 lompatan dibagi 1000. Seterusnya seperti itu ya, Nak ya. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi, misalkan beri contoh. Di sini ada pertanyaan atau soal yaitu 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, kita lihat meter ke sentimeter ini adalah turun ya. Ingat, meter ke sentimeter dalam tangga meter itu adalah turun. Dan kita lihat turunnya dia berapa tangga. Lihat gambarnya ini ya. Meter harus melewati desimeter, kemudian baru ke sentimeter. Dan kita lihat ternyata dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga atau 2 lompatan. Berarti ketika satu lompatan dikali 10, berarti satu lompatan lagi dikali 10 sama dengan artinya dia turun 2 tangga dan dikali 100. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Itu artinya 5 meter sama dengan 500 cm. Paham ya? Selanjutnya 20 desimeter sama dengan milimeter. Coba kita lihat kira-kira desimeter ke milimeter turun atau naik? Ya, ternyata dia turun. Dan kita lihat turunnya adalah 2 tangga atau 2 lompatan. Berarti satu lompatan dikali 10 dan satu lompatan lagi dikali 10 lagi. Itu artinya 20 dikali 100 sama dengan 2000. Jadi 20 desimeter sama dengan 2000 milimeter ya. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Di sini ada 7 meter
35 cm sama dengan titik-titik cm. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan satuannya adalah cm. Jadi, langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita ubah dulu 7 meter ke cm. Ingat, dia 7 meter, berarti meter ke centimeter dia adalah turun, dan turunnya 2 tangga atau 2 lompatan, berarti dikali 100, dan artinya 7 dikali 100 sama dengan 700 cm. Dan 35 cm ini tidak perlu diubah karena satuannya sudah sama, yaitu sama-sama dengan cm. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 700 cm ditambah dengan 35 cm sama dengan 735 cm. Jadi ketika anak-anak menemui soal seperti ini, yang harus anak-anak lakukan adalah anak-anak harus menyamakan satuannya ya. Di sini kan meter, berarti anak-anak harus samakan dengan centimeter ya. Begitu ya nak ya. Jika anak-anak kurang paham, boleh tanyakan ke Miss ya melalui WhatsApp atau boleh telepon juga ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh soal. Dan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Di sini Miss akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk. Bentuknya bermacam-macam ya, ada yang persegi, ada yang balok, bulat, segitiga, pokoknya banyak ya. Dan kemudian bisa dikelompokkan berdasarkan ukurannya ada yang besar, kecil, dan warnanya ada yang merah, putih, kuning, coklat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu alat ukur panjang baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang benda, yaitu ada penggaris. Satuannya tadi adalah bisa centimeter, milimeter, atau inci. Kemudian meteran kain ya, atau meteran pita. Kemudian meteran roll kecil sama ya, satuannya meter atau sentimeter. Dan ada meteran roll besar. Meteran roll besar ini biasa digunakan untuk mengukur lapangan ya. Selanjutnya, kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter, ada sentimeter, dan milimeter. Anak-anak harus hafalkan itu ya. Dan ingat, setiap turun satu tangga dikali 10 ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss berharap anak-anak menonton video ini sampai habis, kemudian berlatih di rumah, dan ingat harus selalu patuhi orang tua, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Oke, Miss tutup dengan ucapkan selamat pagi dan bye-bye.